أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara ketiga, yaitu acara inti penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Umam. Kepada Ustaz kami persilakan. Anak raja pergi berkemah. Berkemahnya di Batu Empat. Selama saya ceramah, baru kali ini terawihnya mantap. Ya, terawihnya mantap. Cepat tapi profesional. Anak raja pergi ke taman. Sebelum masuk taman membeli kupon. Selama saya ceramah Ramadan, baru kali ini panitia tak telepon-telepon. Sangka saya tak jadi hari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wassanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'd. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam Masjid Darul Muttaqin, kemudian seluruh pengurus dan jajarannya, tokoh masyarakat dari perangkat RT RW, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, ibu bapak, hadirin hadirat yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita yang berhadir di masjid yang kita cintai ini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita di malam yang ke-16 di bulan Ramadan ini. Allah masih titipkan nikmat iman yang ada di hati kita. Allah titipkan nikmat sehat yang ada di jasad kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini, kita memperingati nuzulul Quran, mudah-mudahan kita menjadi umat yang dibanggakan dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Apa kabar Bapak Ibu, sehat ya? Ibu-ibu gimana Bu, sehat Bu? Dari jawabannya sepertinya sudah kenyang semua, karena sudah habis kita berbuka, tambah tadi kita sudah sholat tarawihnya mantap. Pak Imam kita membaca dengan suara yang merdu, dengan sesuai harapan jamaah semua. Ya, ikan gabus, ikan sepat lebih, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Kita alhamdulillah ini di bulan Ramadan di malam ke-16 Bapak Ibu. Apa yang akan saya sampaikan? Pertama, saya ingin sampaikan cerita tentang kita itu beruntung. Kita itu harus bersyukur. Apa yang kita syukuri Bapak dan Ibu? Doa kita selama 11 bulan sebelum Ramadan, doa kita Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Betul Bu? Ada ibu doakan waktu itu? Ya Allah, berkahilah kami bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Hari ini sudah ke-15 kita berpuasa, ke-16 kita sudah tarawih bersama. Berarti Allah sudah kabulkan doa kita. Doa sampailah umur kita mudah-mudahan, karena ini masih perjalanan setengah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sampai tuntas dan sempurna kita 29 hari kita tunaikan ibadah puasa dan ibadah tarawih insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang raja. Ini saya ingin menceritakan tentang makna syukur nih Bapak Ibu. Ada seorang raja, dia punya kerajaan yang kaya raya. Oleh raja ini dibuat edaran tidak dibolehkan rakyatnya untuk berjualan. Saking kayanya, semua rakyatnya disubsidi, dikasih BRT, bantuan langsung tunai. Kasih bantuan, tak boleh berjualan. Rupanya ada salah satu di antara rakyatnya yang tidak mendengar dan tidak tahu tentang peringatan raja itu dilarang berjualan. Maka oleh penjual tadi dia pun berjualan, karena dia punya kebun salak, buah salak dijualnya dengan tangkai-tangkai supaya menarik perhatian pembeli. Dia pun berjualan. Orang-orang sekelilingnya melihat penjual salak tadi Bapak Ibu, dilihat dari kejauhan dan kemudian mereka pun lari takut untuk membeli
membeli jualannya. Penjual salak pun terheran-heran, kenapa kok tidak ada satupun di antara orang yang melihat aku berjualan mereka membeli jualan. Orang semua takut. Kenapa? Karena raja sudah kasih peringatan. Rupanya Bapak Ibu, prajurit dari raja, utusan raja tadi, dijemputlah penjual tadi, dihukum Bapak Ibu. Apa hukumannya? Disuruh penjual tadi tergeletak di tanah, kemudian salak yang penuh dengan ranting-ranting durinya itu digosokkan ke punggung bapak penjual salak tadi. Ampun raja, ampun raja, ampun raja. Oh, sama prajurit tadi, kau ini tidak mendengar perintah raja. Digosok lagi, ampun raja, ampun raja. Rupanya lama dia minta ampun, minta ampun, minta tolong, minta tolong. Rupanya ditengoknya ada penjual durian. Alhamdulillah, sudah digosok tadi, ampun, ampun. Alhamdulillah raja, alhamdulillah raja. Rupanya kawan sebelah digosok punggungnya dengan buah durian. Begitulah kiranya Bapak dan Ibu, kita selalu menilai kita ini susah, kita ini sulit, kita ini kurang beruntung. Maka kita kalau menengok ke atas terus, maka kita tidak bersyukur. Kita selalu SMS kepada itu. Apa SMS itu? Suka melihat orang susah dan susah menengok orang senang. Nah, itu SMS. Jadi kalau kita baca SMS itu, suka menengok orang susah, susah menengok orang senang. Maka jangan sampai ada dalam terbersih hati kita tidak bersyukur kepada Allah atas apa yang kita terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang berhadir ini menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentang nuzulul Quran, ini yang selalu kita setiap tahunnya kita peringati. Maknanya nuzul artinya turun Al-Quran, turunnya Al-Quran. Maka cerita ini kepada kita bahwa Rasulullah usia 40 tahun, Rasulullah melihat keadaan di Makkah saat itu. Mereka kafir Quraisy menyembah Lata, Manat, Hubal, Uzza. Itulah patung Tuhan mereka. Maka Rasulullah pun dalam keadaan dia sedih dan menangis, dia pun pergi di Gua Hira. Berapa lama di Gua Hira? Berminggu-minggu lama. Bahkan dalam riwayat berbulan-bulan lama. Rupanya turun malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril. Al-Quran itu Bapak dan Ibu, turunnya bukan apa yang kita terima saat ini dalam bentuk mushaf Al-Quran, tidak. Tapi Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Kemudian disitulah diangsur-angsur Jibril menyampaikan wahyu dalam bentuk suara. Iqra, bacalah Muhammad. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Karena Rasulullah digelar dengan Ummi. Ummi itu artinya tak bisa baca dan tulis. Maka diajarkan oleh Jibril. Apa kata Rasulullah? Ma'ana biqari. Aku tak bisa baca wahai Jibril. 3 kali Rasulullah sebutkan ma'ana biqari. Aku tak bisa baca, aku tak bisa baca. Akhirnya dipeluk oleh Jibril. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Rasulullah pun mengikuti bacaan. Maka disitulah cara kita untuk belajar Al-Quran harus berguru, harus diperdengarkan. Belajar Al-Quran tidak bisa melalui YouTube saja, tapi harus melalui talaqi, melalui guru yang langsung bertatap wajah dengan kita, kita pun melihat mulutnya. Maka orang belajar itu pada Ibu, untuk Al-Fatihah itu berbulan-bulan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Mulutnya
mulutnya menganga lagi. Kurang pas. Sampai bulan-bulan, auzubillah saja berbulan-bulan. Bahkan yang kita takutkan kepada ibu, salah lafaz, salah sifat, maka rusak maknanya. Tahu apa dari itu? A'udzu billah artinya apa? Aku bengkok kepada Allah. A'udzu hamzah, ain, waw, jim. Kalaulah ditukar zal menjadi jim, maka artinya aku bengkok kepada Allah. Tapi kalaulah hamzah, ain, waw, zai, artinya bukan aku berlindung. A'udzubillah, aku tergelincir kepada Allah. Bu, hati-hati. Salah lafaz, salah harkat, salah makhraj, salah arah. Maka tanggung jawab untuk menjadi seorang imam itu luar biasa besar. Maka tidak bisa semua orang menjadi imam. Kenapa? Kalau imamnya khusyuk, maka insya Allah jamaahnya semua diterima dalam keadaan khusyuk. Kalau imamnya tak khusyuk, jamaah khusyuk, imam menanggung dosa. Imam sendiri dia nanggungnya. Tapi kalaulah imam khusyuk, jamaah tak khusyuk, enak jamaah, ya imam sudah khusyuk, aman. Tapi yang jadi masalah kalau kita sholat sendirian. Kenapa? Kita akan bertanggung jawab dengan bacaan kita dan sholat sendiri kita. Kembali lagi ke cerita itu. Rasulullah diajarkan. Kemudian sampailah Rasulullah pun kedinginan, menggigil, berlari-lari dari Gua Hira, sampailah ke rumah Rasulullah. Kemudian diketuknya pintu. Khadijah pun membuka pintunya. Wahai Khadijah, aku kedinginan. Khadijah menggigil Rasulullah. Kemudian Khadijah pun selimuti aku Khadijah, selimuti aku Khadijah. Tapi Khadijah dicari-carinya tak dapat selimut. Khadijah pun menyelimuti Rasulullah dengan tubuhnya. Diselimutilah Rasulullah. Kedinginan menggigil Rasulullah. Begitulah kiranya Bapak dan Ibu, kalaulah seandainya kita sampailah 3 hari Bu, suami tak datang-datang, tiba-tiba dia ketuk pintu, apa yang ibu jawab ketika suami 3 hari tak datang-datang? Apakah ibu, aku kedinginan ini deh, kedinginan deh. Apa kata ibu? Rasakan sendiri, rasakan sendiri, kan begitu kan? Kenapa? Karena sudah 3 hari ini tak jumpa-jumpa kemana abang selama ini. Tapi Rasulullah itu di Gua Hira, disitulah diterimanya wahyu pertama Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian kedinginan Rasulullah dipeluk oleh Khadijah. Maka inilah agaknya bahwa hari ini yang susahnya jika seorang suami keluar kota kemudian disambut oleh sang istri tercinta. Pertanyaannya ke bapak-bapak, Pak, berapa kalikah bapak kalau pergi keluar kota atau lama lah berhari-hari tak pulang ke rumah, apakah istri menyambut bapak? Oh abangku, selama ini kemana engkau bang? Ada bu? Tak ada mungkin. Susah untuk mendapatkan itu. Tapi bagaimana dengan Khadijah? Itulah yang menyebabkan Bapak dan Ibu, kenapa Bapak kadang-kadang lebih suka lama-lama duduk-duduk di pinggir jalan, duduk-duduk di kafe, duduk-duduk di kedai makan, duduk-duduk di kedai kopi. Kenapa? Karena tak mendapatkan sambutan yang luar biasa dari sang ibu. Nah, ini hati-hati Bu. Maka ada buku itu terkenal. Seorang pelacur menulis buku, kenapa perempuan-perempuan yang sudah mempunyai suami, padahal dia cantik, padahal dia kaya, tapi banyak laki-laki malah jatuh ke pangkuan kami, kata pelacur itu. Dalam buku dia itu menceritakan tentang bagaimana kami bisa memikat laki-laki. Akhirnya buku itu viral, dibeli oleh ibu-ibu. Apa kata dia? Karena kami menyambut laki-laki itu dengan penuh rasa kasih sayang. Kenapa tidak rasa kasih sayang? Orang dia butuh sesuatu. Maka belum lagi nampak laki-laki itu dah,
abang kesini bang, aku rindu katanya. Gimana kalau laki-laki keluar dompetnya bu? Karena tidak diterimanya di rumahnya. Maka sampailah cerita ini bahwa Rasulullah kita akan menyampaikan tentang Al-Quran ini, apa yang dibacakan oleh adik-anak kita tadi tentang Al-Quran diturun di bulan yang suci, yaitu apa yang kita alami saat ini bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi Al-Quran. Bulan inilah bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Dari 12 bulan, 1 bulan istimewa bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Kapan Al-Quran diturunkan? Di suatu malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Diturunkan di malam Lailatul Qadar. Maka dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh keberkahan. Maka ulama berpendapat ada yang di malam 17 Ramadan, ada di malam ganjil 21, ada di malam 23, ada di malam 25. Maka disitulah waktu 10 terakhir Ramadan banyaknya umat Islam untuk beriktikaf di masjid-masjid. Bu, dari 360 hari hanya 29 hari atau 30 hari Al-Quran itu diturunkan di antara itu. Maka pendapatnya banyak. Cuma kalau orang kita ini selalu karena di malam-malam ganjil, malam 21 Lailatul Qadar akan turun, didapatinya kemuliaan 83 tahun 4 bulan kita beribadah. Karena saking mulianya ini, kalau kita tinggalkan di malam-malam ganjil rugi. Malam 21 membludak jamaahnya. Nanti malam 22 sudah tak nampak lagi batang hidungnya. Nanti malam 23, oh datang lagi ke masjid Pak. Nanti malam 24, jadi dipilah-pilihnya lah. Kalau malam genap tak datang, malam ganjil baru datang. Alhamdulillah juga masih syukur kita. Tapi kebanyakan pas 10, pas di antara 10 terakhir Ramadan susah pula kita dapati jamaah. Kadang-kadang pada ibu ada di masjid di daerah Pekanbaru tempat saya tinggal di sana, itu cuma 3 saf saja. Syafrizal, Syafrinaldi, Syafriono. Syafrizal imam, Syafrinaldinya muazin, Syafriononya makmum. Kan luar biasa tuh Pak. Ada lagi yang lebih hebatnya lagi. Dialah yang azan, dialah imam, dialah makmum. Maka ada masjid kalau dia jadi imam takut kalau ada suara amin di belakang. Allahu Akbar waladdallin. Karena dia tahu bahwa selama ini jamaahnya 2 speaker aja, speaker kanan, speaker kiri, nggak ada orang belakang. Maka kalau ada suara amin di belakang berarti ada jin yang sedang sholat sama dia. Maka na'udzubillahi min dzalik. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kisah bahwa dalam Al-Qur'an itu banyak sekali akidah, diajarkan tentang akidah. Dalam Al-Qur'an itu mukjizat Al-Qur'an ada tentang ibadah. Dalam Al-Qur'an itu ada tentang qisasul anbiya, cerita-cerita tentang kisah-kisah dan hikmah-hikmah. Ada cerita Luqman Hakim, ada cerita Nabi Musa, ada cerita Nabi Isa. Ada kisah-kisah penuh hikmah, dan ada hukum-hukum agama, hukum syariat, dan ada juga tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi apa yang kita akan kita ambil tentang ibadah ini. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita jadi apa-apa, mungkin di antara kita ada yang sudah pensiun. Waktu itu kita menjadi seorang yang profesional, karyawan yang sudah mahir di bidangnya. Ada di antara kita mungkin menjadi seorang pejabat, menjadi kepala SD, kepala sekolah, ada yang menjadi guru profesional. Rupanya Bapak dan Ibu, belum jadi apa-apa, kita tugasnya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Al-Qur'an turun. Hudan linnas wa bayyinatin minal
manusia untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka Al-Quran diturunkan untuk rahmat kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk diajarkan ibadah, bagaimana cara ibadah yang benar. Orang-orang kafir dia punya ibadah, cara ibadah dia kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah. Tapi dia sebelum mencapai kepada Allah, dia harus melalui perantara. Itulah apa yang disebut dengan menyembah berhala. Jadi berhala itu wakil daripada Allah menurut kafir Quraisy. Jadi wakil-wakil. Bapak Ibu kalau pernah ke Bali, mereka kalau ditanya siapa Tuhan mereka, mereka bilang Allah. Tapi mereka punya keyakinan, kepercayaan bahwa ada namanya makhluk di bawah tanah, ada makhluk di atas tanah, ada makhluk di langit. Supaya tidaklah di bawah tanah naik ke atas tanah, maka mereka punya kepercayaan pakai sesajen-sesajen, pohon-pohon yang besar-besar dikasih kain hitam dan putih. Pernah Bapak lihat ya? Supaya apa? Itu dikasih makan makhluk yang di bawah tanah supaya tak keluar. Hantu laut. Jadi hantu-hantu itu supaya tak naik ke atas, tak ada yang kesurupan. Kenapa orang-orang di sana tidak kesurupan? Kenapa? Karena sudah memang dia CS dengan setan. Kenapa orang-orang Islam ini ada juga yang kesurupan? Karena dia diganggu. Maka kalau kita diganggu, berarti ada pertanyaan, kenapa bisa terganggu? Bisa jadi salah di kita, tidak ada hafalan Quran di dalam pikiran, dalam otak kita. Bisa jadi kita tak pernah sholat. Bisa jadi banyak jimat-jimat, banyak dukun-dukun, banyak kepercayaan dan keyakinan yang kita pegang. Kadang-kadang kan iya karena bukan nasta'in. Kalau sholat ya sholat Pak, menyembah Allah dia. Tapi kalau urusan nantilah bagaimana hujan tak hujan, dia panggil dukun. Nanti urusan dia nanti ada pesta pernikahan, bagaimana nih Pak Pawang supaya tidak ada hujan di pesta kami, gimana caranya? Aman, kata dukun. Pasang cabai merah agak 3, agak 5, buat yang ganjil-ganjil, cucuklah di depan rumah. Ada begitu? Ada atau nggak ada? Kadang-kadang ditengok juga, mau pernikahan pesta anaknya ditanya sama ahli spiritualnya, gurunya, suhu. Pak Suhu, gimana ini? Saya mau acara pesta, bagusnya ini hari apa ini? Nanti dicarinya lah hari-hari. Ini tak bagus, ini tak bagus. Ini Pak, undian-undian nasib ini itu sama seperti di zamannya kafir Quraisy ketika dia mau pergi berdagang. Mereka digoncangnya anak panah. Kalaulah anak panah itu pasti tembaknya mengarah ke Syam, oh berarti kita harus pergi ke sana. Kalau mengharapnya ke Syria Damaskus, oh berarti kita arah ke sana. Dia mengikuti bagaimana anak panah. Begitulah kiranya kalaulah kita percaya kepada dukun-dukun, padahal sesungguhnya mereka itu kalaulah betul apa yang mereka sampaikan kebetulan, maka mereka itu tipu daya muslihat setan saja. Tidak ada yang betul. Nah, sampailah kepada bahwa kita ini sebelum menjadi apa-apa kita disuruh sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada. Pertanyaannya, berapa lamakah kita belajar sholat? Dari mulai diajarkan oleh orang tua kita umur 7 tahun belajar sholat. Kemudian pukullah jika dia umur 10 tahun. Sampailah kita akil balik usia 12 laki-laki, 9 tahun usia perempuan. 12 tahun kita diwajibkan sholat, kalau tak sholat berdosa. Kalaulah hari ini kita semua ada yang usia 60 tahun, terbayang oleh kita 48 tahun kita belajar sholat. Pertanyaannya, apakah sholat yang selama ini kita kerjakan itu khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang kalau kerja di karyawan 5 tahun pengabdian sudah sertifikat profesional, ahli di bidang. Betul Pak? Maka ada di antara kita kadang dia cukup dengan apa yang dia rasakan. Saya ini
sudah cukup belajar agama. Saya ini sudah cukup mengaji. Saya ini sudah cukup. Semuanya merasa tak perlu orang lain, tak perlu belajar, tak perlu mengkaji, tak perlu mengulang. Maka akhirnya banyak yang terjadi. Apa di antara yang terjadi? Ini yang saya mau ceritakan kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang kalau Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita sholat, ini kan kadang-kadang Bapak dan Ibu, kenapa kita tak khusyuk di dalam sholat? Kenapa kita tak seakan-akan kita apa yang kita ingat, apa yang kita kerjakan ingat di dalam sholat? Karena bisa jadi ada 3 kata ulama. Imam Rajab Al-Hambali menceritakan dalam Al-Khusyuk fi Sholat bahwa di antaranya sholat pas ketika sebelum waktunya, waktu azan dikumandangkan, adakah kita persiapan untuk melaksanakan sholat? Jadi rupanya kehusukan itu tidak langsung ketika saat sholat Bapak Ibu, tapi dikala hendak mau sholat saja diperhatikan tentang kehusukan. Pertama, tidak boleh kita pergi ke masjid sementara pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang tidak selayaknya untuk dipakaikan di masjid. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang terbaik ketika engkau masuk ke masjid. Tidak boleh pakai ojol, pakaian ojol, itu pula kita sholat. Allahu Akbar. Inilah banyak karet-karetnya. Belum lagi ketiaknya busuk luar biasa. Tambah pula lagi tidak sikat gigi. Sebelum masuk masjid rokoknya sudah sampai 3 batang, 4 batang sebelum sholat. Allahu Akbar. Assalamualaikumnya kuat pula mulutnya itu. Assalamualaikum. Napasnya itu bau naga. Tambah lagi dengan pakaian yang busuknya. Maka bagaimana seperti ini mendapatkan kehusukan? Kemudian apa kata Rasulullah? Orang yang dia menyiapkan waktu sebelum waktu sholat, menunggu sebelum waktu sholat, maka dia seakan-akan dia berkurban seekor unta. Jadi nilai pahalanya besar, Pak. Orang yang dia datang ketika azan dikumandangkan, maka dia berkurban seekor sapi. Orang yang datang ketika iqamat, dia seakan-akan berkurban seekor kambing. Pertanyaannya, kita kira-kira berkurban seekor apa kita di hadapan Allah? Jangan-jangan seekor ayam pun tak sampai. Ya Pak ya, karena kita banyak ketika orang sudah Allahu Akbar, barulah sibuk-sibuk. Mana baju dek? Mana baju dek? Masya Allah. Ibu-ibu selalu terlambat dalam sholat ketika kapan? Ketika nengok sinetron. Azan sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sinetron belum selesai iklannya nih. Oh, daster sudah ditarik-tarik bajunya nih, ha? Udah siap-siap nih. Belum lagi sinetron lagi kata dia. Mak sholatlah mak, kata anaknya. Belum selesai lagi iklannya lagi. Oh, belum selesai iklannya. Kemudian sampai sudah habislah iklan. Nak, nanti jangan dikecilkan di TV-nya, mama mau sholat. Kata anaknya, mama ini heran lah, orang sholat dengar TV juga dia. Masya Allah. Kapan ibu-ibu selalu tinggalkan sholat? Ketika ibu acara pesta. Kapan itu? Cobalah kita tengok kalau di acara pesta, siapa yang menjaga hidangan makanan? Perempuan. Siapa yang mengkipas-kipas catin pengantin barunya? Perempuan. Apa yang dipakainya? Make up tebalnya 1 inci. Yang jaga kado-kado perempuan, yang jaga makanan perempuan, yang jaga tamu perempuan, semuanya pakai make up tebalnya 1 inci. Yang sini merah, yang sini kuning, yang sini biru, macam perempuan ketabrak tembok. Kemudian kata tukang make upnya, kak, jangan kakak kena air tahu mukanya, jangan dikorek-korek, nanti rusak make up tuh mahal, harga 150 satu orang di make upkan tuh. Akhirnya kata perempuan tuh, ya pula ya, zuhur tak sholat bu, asar pun tinggal. Kata orang yang sholat, kawan-kawannya yang tak ikut jadi panitia, kak, kenapa kakak tak sholat? Sekali-kali aja macam ininya. Allah
punya hukum sendiri yuk. Tak sholat zuhur, tak sholat asar, sampai maghrib pun juga tak sempat sholat. Kenapa? Karena abang sayangnya belum tengok dia pakai makeup. Jarang-jarang ya, acara setahun sekali mungkin baru pakai makeup, ya Bu ya. Nah ini yang kadang-kadang menyebabkan kita malas untuk sholat. Kapan laki-laki dia malas ke masjid? Ketika hatinya ada yang terselip, ada yang tak nyaman dengan di antara jamaah yang ada. Jadi saya pernah datang ke masjid Pak. Kalau dia mau ke masjid itu, dia itu selalu terakhir deh. Apa yang dia lakukan? Dia tengok dulu di mana posisi saya sholat nanti. Ditengoknya mana orang musuh bebuyutan dia sholat. Oh kawan ke sebelah, ambil yang kanan. Kawan yang tadi ke kiri, dia ke kanan. Kalau kawannya ada di tengah, dia ambil paling samping. Nauzubillahi min zalik. Selalu begitu kalau mau sholat. Tengok mana kau sholat. Rupanya tanpa sengaja tak ditengoknya, karena sudah terlambat dia mau berwudu cepat-cepat, apa semua cepat-cepat. Akhirnya rupanya kawan sebelah musuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Oh, kawan pun. Maka ini yang kadang-kadang menjadi penyakit kita. Kenapa di masjid pula yang menjadi kita pula bermusuhan? Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kalau sudah tak pengurus masjid, tak mau dia ke masjid. Kalau masa pengurus masjid, oh saya pengurus paling pertama. Gitu yang tak pengurus, oh saya bukan pengurus lagi. Itu salah atau betul Bu? Salah. Jadi itu yang menjadi kadang-kadang laki-laki tak ke masjid. Padahal laki-laki dan perempuan Bapak Ibu, yang paling utama laki-laki ke masjid, maka dalam agama kita hukumnya sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib. Kapan dia tidak diperkenankan, dibolehkan tidak ke masjid? Jika sakit berat, jika dalam keadaan musafir, jika dalam keadaan berbahaya, hujan lebat, jika makanan sudah terhidang. Yang terakhir ini yang sedap katanya. Setiap masa azan dikumandangkan, dek hidangkan makanan biar tak pergi ke masjid. Maka itu. Nah, bagaimana tentang ibadah-ibadah yang lain? Maka sesungguhnya kalau kita melihat apakah ibadah kita diterima atau tidak, itu hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kalau semakin baik dan berubah dari kehidupan kita dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan ibadah-ibadah kita, maka insya Allah diterima. Jadi lihat itu saja patokannya. Takkan ada orang yang rajin sholat dan dipertanyakan jika perangainya pun sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Puasa tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Tapi jika tidak ada dampak sedikit pun, bisa jadi pertanyaannya, sudahkah Bapak melakukan ibadah ini dengan benar? Maka sampai-sampai ketika sedang sholat pun itu ada tata caranya. Mata tak boleh menengok ke tempat yang lain kecuali tempat sujud. Ini kadang-kadang ada kita tengok Allahu Akbar, matanya tak kemana-mana. Memang kebetulan imam lama pula bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang dibaca apa? Al-A'la. Kan panjang kata ibu-ibu itu Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddar. Pak Ustaz, panjang imam kami bacanya. Apa yang dibaca Bu? Al-A'la. Jadi ibu, kalau yang pendek apa? Pul 30. Qul Allah, Qul Allah, karena itu yang dihafalnya. Maka Al-A'la itu udah panjang kali, Al-Ghasyiyah itu udah panjang kali. Karena panjang tadi udah memang tak hafal, karena kepanjangan dirasanya, maka mata pun sudah kemana-mana untuk supaya mengalihkan, supaya tak terasa lama. Ditengoknya lah kalender masjid. Ada tulisan masjid, kadang-kadang masjid ada tulisan tuh, selamat menunaikan ibadah puasa, dibacanya sampai habis. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kemudian ada di situ nama kota infak, yang berinfak, yang donatur. Kebetulan dia ada donatur. Tengoknya kok tak ada nama dia. Tambah rusak lah sholatnya. Ada juga kadang-kadang maka dimakruh
banyak tulisan-tulisan ketika sholat berjamaah. Maka usahakan polos tuh. Mukena ibu pun ada juga yang tak diperkenankan. Apa itu? Banyak kali corak-coraknya. Banyak kali jreng-jrengnya kata orang. Yang ada warna pinknya lah, bunga-bunga lah, yang warna batiknya lah, yang warna ini, warna itu. Kalau laki-laki ada pula tulisan kadang-kadang. Pas kebetulan dia sholat, ditengoknya tulisan apa lihat-lihat, batal sholat juga tadi kan. Akhirnya itulah kadang-kadang. Imam itu memang juga dia al-hakim yarfa'ul khilaf. Imam itu bijaksana. Kenapa imam itu dia harus balik ke belakang kemudian ditengoknya jamaah? Karena dia menengok adakah jamaah yang tua-tua. Maka saya setuju sama Pak Imam ini. Karena banyak di sini yang tok-tok tua-tua ompong-ompong. Jamaahnya yang memang sudah tak boleh lama-lama. Maka kalau ada imam yang dia lama dibuatnya padahal jamaahnya banyak yang uzur ke atas, yang 50-60, maka imam tak bijaksana nih. Imam diutamakan imam untuk diikuti. Maka kalau ada imam yang lama, kemudian bapak itu adalah yang bapak tua sekali, kemudian dia pun ikut sholat tarawih yang lama imamnya, dibacalah imam tadi surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk, lama itu. Bacanya lama sampai bapak tua tadi pun dengan tegak berdirinya sampai terayun-ayun. Belum juga sudah lagi tegak dia lagi. Masih juga begini-ginilah bapak tua sampai mengantuk. Belum juga tegak, belum juga selesai lagi. Maka sampai ditakutkan imam itu menjadi imam yang tetap bijaksana. Maka bisa dikatakan juga zalim kepada jamaahnya. Maka juga tak juga diperkenankan terlalu lama. Tapi jika imamnya bijaksana, maka ditengoknya maka dibacalah ayat-ayat yang pendek-pendek. Nah, sampai kepada hal yang puasa tadi. Maka Quran tadi tentang puasa, ada kandungan-kandungan di dalam Al-Quran itu bicara tentang puasa. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menceritakan tentang puasa itu ada 3 tingkatan. Maka apa tingkatan yang pertama? Puasa yang biasa saja, biasa awam, puasa awam, shaumul awam, puasa orang awam. Bagaimana puasa orang awam ini? Dia sibuk memikirkan kapan azan maghrib berkumandang. Jadi dia menahan lapar dan dahaga saja. Maka azan itu memang waktu yang paling viral hari ini. Allahu Akbar, udah siap-siap. Rupanya dia terbangun, rupanya azan zuhur. Memang waktu azan maghrib itu yang ditunggu-tunggu. Dan kita perlu ilmu dalam ibadah. Maka ada orang kalau dia tak berilmu dalam ibadah ini, maka dia susah untuk mencari mana yang terbaik, waktu yang terbaik. Kapan syariat-syariat itu tidak dilanggar oleh dia. Ada yang bertanya, Ustaz, bolehkah puasa tapi kalau sudah lapar dan dahaga kami mandi pakai es batu? Pakai es batu kok. Pada saking panasnya hari itu. Maka saya bilang, puasa tak batal. Karena pernah Rasulullah juga ketika mendidik anak-anak kecil itu untuk puasa, itu dikasih mainan namanya bulu ayam. Jadi untuk supaya mengalih perhatian dia, itu dipakaikanlah mainan untuk anak-anak supaya dia tidak ingat tentang makan dan minum. Jadi Pak Ustaz, ada juga lagi gini Pak Ustaz. Apa kata saya? Anak saya kelaparan, haus-haus menangis jadi jam 2. Kemudian saya bilang, nak, kamu masukkanlah kepalamu di kulkas. Jadi supaya dia tak haus, Pak, masuk ke kulkas kepalanya. Berapa lama ditaruh itu Pak? Adalah 5 menit lah katanya. Allahu Akbar. Batal nggak Pak Ustaz puasanya? Tidak batal. Jadi bagaimana? Begitulah cara kita mendidik anak. Bagaimana supaya dia tidak dialihkan perhatian dia, tapi jangan sampai melupakan sholat.
Ini kalau melupakan sholat itu bagaimana? Disuruhnya main HP. Maka di kami Bapak Ibu ada program karantina tahfiz di Masjid Jami An-Nur itu untuk mengalih perhatian anak-anak, jangan nengok HP saja deh. Hari ini musuh terberat bagi orang tua kepada anaknya itu adalah HP. Berapa banyak anak hancur masa depannya gara-gara candu HP. Main game online lah, yang tengok YouTube game-gamenya lah. Akhirnya ada komunitas 818 datang dia ke tempat Masjid Jami An-Nur nih. Ya, komunitas peduli anak 818, ketuanya Bu Irma. Datang dia menengok karantina tahfiz sungai di Masjid Jami An-Nur Sungai Ungar. Adalah 50 anak di sana dari jam 8 sampai jam 12 mereka berada di Masjid Jami An-Nur itu untuk mengaji, menghafal Al-Quran. Dialihkan perhatian. Menangis Ibu Irma tadi ini. Kenapa Ibu menangis, Bu? Saya teringat anak saya yang pertama, Pak Ustaz. Saya lihat anak-anak kelas 2 SD sudah hafal surat An-Naba dengan lancar. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Menangis ibu ini. Anak saya yang pertama, Pak Ustaz, gagal Pak Ustaz saya mendidiknya, Pak Ustaz. Karena saya anggap HP itu mengalihkan perhatian dia, tak mengganggu saya kerja. Berapa banyak orang tua menggunakan HP, dikasih HP untuk anaknya untuk mengalih perhatian supaya tak mengganggu orang tua bekerja. Betul Pak? Bu, betul Bu? Ibu sedang goreng-goreng Bu, ya? Kasihlah anak HP, mau mendengarlah ngaji, ada kadang nyanyi-nyanyi, kadang dandut-dandut. Kita biarkan. Rupanya akibatnya anak pun tak pernah mau menjawab panggilan ibunya lagi. Dek, mandi dek, masih juga main HP. Dek, belajar dek, masih juga main HP. Betul Bu? Maka itulah cara diantaranya adalah untuk mengalih perhatian anak terhadap HP. Maka didekatkanlah dia dengan kegiatan-kegiatan yang berbau agama. Maka karantina tahfiz, mereka mengkaji, mereka menghafal Al-Quran. Maka nuzulul Quran itu tidak lain tujuannya adalah kita kembali kepada Al-Quran untuk mengingat bagaimana Al-Quran itu sejarah pedoman hidup kita yang akhirnya menjadi apa yang kita pegang hari ini, yang kita baca, yang setiap bacaan hurufnya menjadi ibadah bagi kita. Satu huruf mendapatkan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sampai di sini sajalah kira-kira apa yang dapat kami sampaikan. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan bermanfaat. Seringgit si dua kupang, sendal jepit buatan Jepang. Saya tak bisa ceramah panjang karena ibu-ibu sudah mengkode-kode di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Khairil Umam. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya bermanfaat bagi kita dan juga kehidupan sehari-hari kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara terakhir, yaitu pembacaan doa yang juga akan dibacakan oleh Ustaz Khairil Umam. Kepada Ustaz dipersilakan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi an-niyyah as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعله حجة يا رب العالمين. اللهم اجعله شفيعا لي يوم القيامة يا الله. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله ومنكم. منا ومنكم تقبل يا كريم. Acara demi acara telah kita lalui, tibalah pada saatnya kita untuk berpisah. Baiklah, sebelum kita duduk, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon tadab di tepi laman, mohon maaf atas kekurangan. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi